Oke, selamat berjumpa kembali dengan anak Ciremai. Kali ini saya sudah membuat sebuah aplikasi manajemen optik ya. Kali ini saya mau pamer aja sebenarnya. Nanti kalau mau butuh skripnya tinggal ngontek aja ya. Ini saya bikin aplikasi untuk penjualan optik atau kacamata ya. Kacamata. Tampilannya seperti ini ya, tampilan depan. Kemudian untuk username dan passwordnya kita coba masuk ya, langsung saja kita masuk. Ini untuk testernya, ini untuk admin ya, untuk admin. Nah, ini tampilan dashboardnya. Simple ya. Kemudian ini ada dashboardnya. Di dalam dashboard ini ada laporan, rekapan, bukan laporan, rekapan penjualan hari ini. Kemudian ada penjualan bulan ini, ada pesanan yang pending, ada stok menipis. Nah, ini sebagai rekapannya. Kemudian di bagian menu cabang ini bisa multi cabang. Ini saya contohkan di Optik Salsa Fortuna. Ini ada berapa cabang? Ada 10 lebih. Kemudian setiap cabang nanti ada manajernya masing-masing ya. Ini kita lihat satu filenya ya. Ada view. Ini logonya bisa nanti ditambahkan, diedit. Ini contoh saja ya, contoh bisa diedit juga. Nah, ini bisa logo dimasukkan sini, tinggal masukkan logo lagi. Nah, ini kemudian tipenya apakah cabang atau kantor pusat. Kalau cabang nanti dipilih cabang, statusnya cabang. Kemudian tanggal berdiri bisa ditulis ini sebagai pelengkap saja. Intinya nanti yang diambil hanya namanya saja, sama nanti user yang nyangkolnya ke sini. Nanti setiap cabang itu kan ada user yang, atau ada pegawai atau kasir yang bekerja di situ. Nanti notanya juga itu berdasarkan cabangnya. Jadi nanti kop atasnya itu misalnya cabangnya di daerah mana, nanti kopnya juga ngikutin. Misalnya ini ada Majalengka ya, Salsa Fortuna Majalengka, nanti kopnya kop Majalengka. Ada juga yang Rajagaluh, nanti kopnya Rajagaluh. Seperti itu. Kemudian untuk gudang ini bisa disimpan, ditambahkan. Untuk stokis, untuk kategori, nah ini ada kacamata, bisa ditambahkan, bisa dikurangi, silahkan. Ini sebagai contoh saja, saya juga kurang tahu masalah kategorinya apa saja, tapi contohnya ya. Ada kacamata anak, kacamata wanita, lensa, ada frame, ada soft lens, ada obat mata, ada juga aksesoris. Misalnya aksesoris itu kayak lap, kemudian ada box kacamata yang termasuk juga aksesoris. Kemudian ada merek, ada Ray-Ban, Oakley, Gucci, Prada dan sebagainya. Ini bisa ditambahkan juga di sini. Kemudian ada supplier, bisa tambahkan suppliernya, bisa tambah, bisa delete, terserah kita. Untuk pelanggan, nanti langkah awal itu nanti kalau ada pelanggan tinggal tambah pelanggan atau customer saja di sini. Tinggal tambah customer, tinggal masukkan detail secara detail, apakah nanti masuk VIP atau grosir, terserah. Kemudian nama perusahaan jika ada, dan yang lain ini sebagai pelengkap saja. Batas kredit ini bisa dikosongkan saja, tergantung dari jenis customernya atau tipe customernya. Kemudian untuk pelanggan, ada produk, selain pelanggan ada produk. Ini data master ya, produk. Nah, di sini ada produk tuh, ada nanti yang dipisah sama frame dan lensa. Jadi nama produk,
tambah produk, mana brand, ada kategorinya. Nanti kategorinya kan ngambil dari sini kategori ini. Kalau frame, nanti kalau frame atau lensa, nah di dalam produk ini kan ada kacamata, ada ini kan bentuknya ada ya, berbentuk kacamata yang sudah jadi atau kacamata yang belum jadi, artinya dirakit lah. Nah ini kan ada frame-nya beda dengan kacamata nantinya, dengan lensanya maksudnya. Kemudian pitches-nya, pasang set dan sebagainya, ini ada belinya harga berapa dan sebagainya, ada tinggal harga beli berapa, harga jual berapa, harga grosir berapa, diskon secara default berapa. Kemudian PPN bisa ditambahkan atau bisa ditambahkan, dikurangi atau dihapus bisa. Minimal stok untuk warning ini ya. Kemudian statusnya aktif, ini untuk gambar bisa diupload. Selanjutnya ada frame. Frame ini nyambung ke produk ya. Frame ini nyambung ke produk. Jadi nanti kan ada nama produknya apa, itu kan frame-nya namanya kan beda. Kenapa saya pisah? Karena kalau setiap produk kan tidak mesti frame. Ya, tidak kalau setiap produk kan beda-beda, ada produk lens kacamata kan ada, setiap satu kacamata itu kan memiliki merek-merek berbeda-beda. Jadi kenapa dipisah? Karena untuk menghindari nama produk yang banyak kosong. Misalnya kan di sini nama produknya, nama produk kacamata, dulu. Nah, lensa di sini lensa. Kalau filenya di produk ini dimasukkan frame, berarti kan nanti nama frame-nya harus ditulis, bukan ditulis, nanti kosong. Jadi kalau ada lensa berarti frame-nya kosong. Kalau ada nama produknya frame, berarti nanti lensanya kosong. Jadi makanya dipisah. Tapi ini frame dan lensa ini tetap nyambung ke produk. Sebagai pelengkap, kalau frame dan lensa ini sebagai pelengkap saja. Jadi untuk untuk pelengkapi nama produk. Karena di lensa itu ada beda tuh, ada main power, ada max power, ada add, ada terus apalagi yang namanya tuh nama-namanya beda-beda, kode-kodenya. Kode lensanya ada single, protect, progressive dan lain sebagainya. Saya kurang paham itu masalah jenis-jenisnya. Kemudian ini data masternya ya. Nanti yang silakan diotak-atik produk, frame sama ini, nanti ini satu grup. Kemudian ada pemeriksaan mata. Ini setelah memasukkan setelah memasukkan pelanggan. Ini kan proses, kalau ada customer kita periksa dulu kan. Kalau untuk pembelian kacamata, jadi pemeriksaan mata kita tambahkan. Kita nama customer di mana, ini dia otomatis diambil dari pelanggan, dari folder ini nih. Kemudian pilih cabang. Cabang ini tergantung nanti si usernya. Kalau usernya cabangnya misalnya Bogor, berarti nanti yang aktif yang Bogor saja. Kemudian tanggal pemeriksaan, statusnya ada yang masih draft, nanti bisa ada yang draft cuman untuk kotretan dulu. Nanti kalau sudah oke, sudah save, baru dikonfirmasi. Kemudian ada spare sama silinder berapa, sparenya berapa, aksis berapa, add berapa, dan PD berapa. Ini kanan kiri kan biasanya ada yang berbeda, mata kanan dan mata kirinya berapa. Nanti kan menentukan juga nanti ke lensanya, nama dokter atau pemeriksa. Biasanya kalau di optik kan kalau ada pakai resep dokter, tinggal pakai masukkan dokternya siapa. Kalau di optiknya sudah ada tempat pemeriksaan, nama pemeriksanya siapa. Kemudian tinggal simpan saja. Hasil seperti ini ya. Nah, ada OD-nya sekian contoh saja ini mah. Kembali. Oh iya, ada cetak resep ya, cetak resep. Nah, ini ada cetak resepnya.
Ini nanti digunakan untuk laporan. Nah, nanti biasanya kan laporan satu ke pelanggan satu, resepnya ini biasanya dicetak nanti dibikin ke laporan. Nanti nakop yang ini nanti ngikutin yang cabangnya. Jadi bisa beda-beda tergantung user yang inputnya. Kalau user yang input di lokasi itu nanti yang aktif yang itu. Selanjutnya pesanan. Nah, kalau sudah pemeriksaan sudah masuk, ya pelanggan sudah masuk, pemeriksaan sudah dicatat, kemudian kita masuk ke pesanan. Jadi kita tambahkan pesanan, kemudian pilih produknya, customernya siapa, pilih cabangnya yang di mana, retail apa grosir, nomor teleponnya, atau pengiriman. Untuk pengiriman ya, ini untuk pengiriman bisa berbeda dengan yang di di customer atau di pelanggan. Kemudian kota bisa diisikan. Kemudian nama penerima ini untuk pengiriman. Catatan barangkali ada. Kemudian nama produknya kita cari saja di sini. Kita cari misalnya untuk jumlahnya cairan bebersih misalnya butuh 2, oke. Tambahkan item, kemudian kacamata, tambah item lagi, silakan di diskon bisa tipe diskon ini bisa di, misalnya ini kan harga 2,5 juta, kita diskon 10%, tinggal ketik 10%, nanti otomatis langsung terjumlahkan. Kemudian di sini tambahkan ada terapkan pajak. Kalau ada pajaknya kita terapkan ya, kalau bisa mah ditambahkan pajaknya biar nanti tidak dikejar-kejar sama Dirjen Pajak. Kemudian ada coverage, ini kalau menggunakan BPJS. Nah, nanti ini kita bahas nanti belakangan BPJS. Kemudian simpan pesanan. Oke. Kalau sudah tersimpan, ini masih posisi draft. Nanti kalau sudah lunas disetujui. Nah, kalau disetujui, nah berarti tinggal masuk ke invoice. Nah, di invoice kita buat invoice. Nah, tadi kan yang ini 2.100.000. Kemudian tanggal invoice berapa, jatuh temponya berapa. Misalnya hari ini juga. Kemudian simpan invoice. Kenapa harus dipisah antara pesanan dan invoice? Ini untuk menghindari pesanan yang gagal. Kalau ini masih draft, ini tidak masuk ke invoice. Soalnya ini kan masuk ke draft tuh. Ada 2 yang masuk ke draft. Tapi kalau mau dibikin invoice tidak bisa karena masih posisi draft. Jadi cuma tidak ada pesanan di sininya, tidak. Nah, seperti itu teknisnya. Kalau sudah disetujui baru melakukan sudah ada invoice, nanti invoice ini bisa, nah invoice ini sudah jadi, nah baru melakukan pembayaran. Di pembayaran buat pembayaran. Nah, yang diambil adalah invoice terakhir atau invoice yang sudah disetujui. Nah, tinggal pembayaran. Ini pembayarannya bisa dicicil atau bisa juga di lunas. Nah, bisa menggunakan debit edisi, contohnya ini transfer pakai edisi, tinggal nanti ini tidak connect dengan edisi ya, tidak langsung otomatis dengan edisi connect, cuma nanti pembayaran via edisi, nanti tinggal pilih edisi pakai apa, kredit apa debit. Kemudian kalau transfer bank, oke, silahkan tinggal transfer, nomornya berapa, pemiliknya siapa, kemudian buktinya suruh kirim dulu ke WA, nanti diupload ke sini. Seperti itu. Kalau mau cash, tinggal cash saja. Kemudian tinggal simpan. Nah, kalau sudah tinggal ekspor PDF. Artinya untuk membuat bukti pembayaran. Nah, bukti pembayaran di sini ya. Kacamata 50.000 sama jadi 2.400.000, 2.500.000. Nah, ada diskon nih, kan ada diskonnya nanti setelah yang sudah sana
Jadi pembayaran ini 2.100.000. Oke, kalau sudah tinggal di print. Selanjutnya sudah pembayaran, ada pesanan pembelian. Ini PO ya, untuk ke ke supplier, connectnya dengan ini ke supplier. Kemudian stok, ini stok bisa pindah-pindah dari transfer stok dari setiap cabang, bisa diutak-atik. Kemudian mutasi stok juga sama, ini untuk mutasi pergerakan stok ya, bisa untuk pengontrolan tiap minggu. Kemudian pengiriman, ini khusus untuk pengiriman menggunakan misalnya mau dikirim PA mana, paket atau apa, silahkan dipilih, atau pakai jasa lain, silahkan untuk pengiriman nanti. Kemudian asuransi, nanti yang tadi ya, asuransi BPJS, kemudian ya Allianz, AXA dan lain sebagainya bisa tambahkan kalau menggunakan. Kemudian coverage, ini yang di cover berapa, misalnya BPJS kelas 1 kan 350.000 kalau nggak salah, kelas 3 160. Nah, nanti bisa mengurangi daripada invoice. Kemudian asuransi pelanggan, sama, ini masih satu grup, namanya ada BPJS, ada asuransi pelanggan, asuransi pelanggan ini untuk customernya. Nah, di sini kan tadi kan ini customernya, asuransinya pakai BPJS kelas berapa. Kalau kelas 1 berarti ini kan udah ada nih. Nah, BPJS kelas 1 kok lambat. Lihat, ada yang error. Oke, nanti diperbaiki. Ini ada sedikit error, nanti kita cek. Nah, kita edit aja, sama edit error. Oke, nanti kita perbaiki untuk asuransi. Kemudian untuk klaim ini untuk nanti kita klaim ke BPJS nya, misalnya nomor order berapa, asuransinya berapa, total klaimnya berapa. Ini kita pending, kalau disetujui, kalau ditolak. Kalau pending berarti masih status pending. Jadi ini bikin listnya lah, list untuk laporan ke BPJS misalnya ya. Nanti kita lapor BPJS, kalau dibayar sama BPJS yang berapa, yang diterima berapa, yang ditolak berapa. Dan untuk klaim ke BPJS. Kemudian ada laporan, ini laporan penjualan. Kemudian ada laporan pembelian jika melakukan pembelian, laporan inventory. Ini bisa juga dicetak. Kemudian laporan keuangan. Nah, ini kan ada pendapatan 3 juta, setelah rugi labanya ada di sini ya. Kemudian ada HR, ini untuk karyawan. Ya, dashboard HR atau karyawan. Ada data karyawan. Kemudian ada departemen, silakan diedit. Ada posisi, manajer, direktur dan sebagainya. Gaji pokoknya berapa, gaji tunjangannya berapa, bisa ditambahkan. Kemudian ada shift, biasanya ada 2 shift, pagi dan sore atau siang. Ada absensi. Nah, absensi ini bisa manual atau sama karyawannya. Nanti karyawan dikasih username dan password,
tinggal absen di situ, tapi tidak menggunakan lokasi ya. Kemudian izin, kalau ada karyawan izin untuk menghitung nanti dibayar tidak periode gaji, ini untuk generate gaji bulan Januari. Jadi nanti Januari bulan periodenya misalnya tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31 cabangnya nanti dibuat periode penggajiannya. Kemudian untuk gaji nanti ini hasilnya ya, tambahkan. Nah ini periodenya dibuat dulu generate, pilih karyawannya, nanti tinggal tinggal disimpan payroll. Nanti kalau ada potongan berapa, gaji pokok berapa dan sebagainya, ini ada di sini. Komponen gajinya bisa di mas admin langsung keluar komponen gaji. Nah komponen gaji seperti ini, ada gaji pokok, ada komponen gaji ini ya, ada yang penghasilan, ada yang potongan, nanti tinggal ditambahkan di sini. Nah ada tipenya, tipe earning atau deduction. Metodenya ada presentasi, ada fix atau harga tetap, nominal tetap. Misalnya lembur tetap, misalnya sepoe 10.000 atau per jam 10.000, terserah. Pinjaman karyawan, ini yang sering terjadi di perusahaan tanpa error lagi sih. Ada pinjaman karyawan ya, pinjaman karyawan di sini. Siapa karyawannya, minjamnya berapa, jangka waktu berapa bulan, atau 1 bulan 2 bulan, terserah. Selanjutnya pengguna. Aduh sorry, ada yang rame-rame. Kemudian ada rule, ada konfigurasi website. Ini nanti ada nama untuk yang globalnya ya. Kemudian ada recaptcha, ini untuk security ya. Ini bisa ditambahkan versi 3 nya recaptcha-nya. Konfigurasinya kalau untuk lokal nggak usah dipasang lah ya, seperti itu tampilannya. Iya, itu saja pamer kali ini. Selanjutnya yang membutuhkan aplikasinya silakan kontak. Sampai ketemu di video selanjutnya.